Selamat malam. Ya, selamat malam, Selamat Bu. malam juga, Ya, Pak oke. Ustadz Yusuf yang Ah, ah. terhormat. Bisa open cam, Bu? Bisa. Ya, sesuai aturan gitu ya, Bu ya. Ya, sebentar ya. Sabar ya teman-teman yang WhatsApp saya juga gitu ya. Yang di tempat saya WhatsApp-nya saya balas satu-satu gitu ya. Terima kasih. Ya, Ibu Kristen. Nah, kalau Kristen ya, Anda mau bertanya atau boleh saya tanya? Saya mau bertanya terlebih dahulu, boleh? Oh, boleh. Silakan. Jadi ini nggak ada tema ya? Kita boleh bahas apa aja gitu ya? Boleh. Jadi saya mau bertanya mengenai surganya Muslim itu gimana itu konteksnya itu? Sampai dapat 72 bidadari. Terus kalau nantinya di dalam surga itu akan dapat hadiahnya seperti untuk laki-laki itu adalah hadiahnya itu seks bebas, minum-minuman, mau istri yang mana aja nanti di sana boleh. Itu gimana konteksnya itu, Pak Ustadz? Baik, saya jelaskan dulu ya, Bu ya. Tidak ada seks bebas di surga Islam, nggak ada. Itu berlebihan ya. Kalau bidadari 72 bidadari ya kagak usah yang laki-laki, perempuan pun dapat bidadari ya. Karena apa? Bidadari itu sebagai pelayan. Kalau kita di dunia punya istri ya sama istri di surga, gitu ya. Itu salah satunya. Cuma ya kalaunya untuk masalah seks bebas nggak ada, ya nggak ada. Itu berlebihan, nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya, ya gitu. Terus selain bidadari ada juga pemuda di surga itu yang melayani kita. Bukan berarti pemudanya pakai Anda, bukan. Ya, dia pemuda bidadari dan bidadara itu melayani Anda. Kalau Anda pengen makan, dia bawain ceret, dia bawain piringnya. Kalau Anda perlu apa, dia yang bawain gitu. Itu ada 72 di dalam surga. Sebenarnya Mbak, kalau di Islam ini kurang gitu. Ya cuma 72. Kalau ajaran Yesus di surga itu 100 itu bidadarinya. Gitu. Ya, saya mau ini ya. Dari kecil saya diajarkan menjadi orang Kristen yang benar dan saya tidak pernah mendengarkan di surganya Yesus itu disediakan bidadari, bahkan satu orang. Oh, berarti itu kata Kristen, Karena bukan? kenapa? Ya, konteksnya, ya maaf ya saya jelaskan sedikit ya. Karena Baik. konteksnya surga orang Kristen itu adalah mentiadakan semua kedagingan, tidak ada lagi di situ hamil menghamilkan, tidak ada hawa nafsu. Yang ada di situ hanya menyembah, hanya tahu senangnya memuji Tuhan. Itu yang kita diajarkan surganya kita, bukan Baik. habis mati terus menusuk lagi, habis berawat terbuka lagi. Boleh. Bidadari. Jangan mengarang, Boleh. jangan suka mengarang, nggak boleh. Oke. Iya, itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus, bukan. Ya. Kalau Yesus mengajarkan ya, yang meninggalkan istrinya dia akan balas 100 kali istrinya di surga. Itu di dalam kitab Anda, di dalam Matius. Bentar dulu Mbak. Ya, Mbak siapa namanya, Ruby ya. Tadi saya udah dengarkan Anda ya. Melihat Ustadz selama itu ngarang terus, nggak pernah. Bukan ngarang, nanti saya tunjukkan ya. Makanya Anda lebih baik mendengarkan dulu ya tanggapan saya, apakah saya ngarang atau tidak gitu ya. Jadi nggak ada saya menyampaikan kitab Anda itu dengan ngarang, tapi tertulis ya. Nah, jadi Mbak ya, jadi gini. Nanti gini. Sabar Mbak, sabar dulu ya. Jadi gini ya, ajaran Yesus di surga itu ada 100 istri. Kalau Kristen nggak ada memang.
Nih saya kasih ya kepada Anda ayatnya. Ayatnya di kitab Bible Anda dalam Matius 19 nomor 29 ya. Anda silahkan buka maupun dalam versi KJP ya ataupun dalam versi kitab Sabda ya, terserah gitu ya. Nah, di situ Yesus menjanjikan barang siapa, kata Yesus ya, yang meninggalkan istrinya untuk mengikuti Yesus, maka Yesus akan jadikan istrinya 100 istri dan memperoleh hidup yang kekal. Tuh ya. Itu ajaran dari Yesus, bukan ajaran Kristen. Oh, nih ya teman-teman ya. Nih ya teman-teman, baik. Nih saya mengarang bebas atau kagak? Silakan mari kita baca ya. Matius 19:29 ya. Nih ya, banyak nih ya. Terserah Anda mau baca versi apapun ya. Dan setiap orang, kata Yesus, yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat ya, dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi istri pun dibalas Yesus 100 nanti gitu ya. Nih. Ini istri. Dia bilang yang meninggalkan, artinya ya fokus iya Yesus, bukan digantikan istri sama ya seperti iya jangan emosi ya. Jadi kalau ada Kristen ya mengikuti Yesus ya, lalu dia tinggalkan istrinya, maka Yesus akan berikan 100 istri nantinya dan akan kasih hidup yang kekal. Kenapa? Justru itu dikasih bukan digantikan istri, pahami bunyinya. Jadi Mbak, jadi gini ya. Bun, kenapa sih? Bentar Ustadz. Bun, kenapa sih ngomongnya mesti teriak-teriak? Pelan-pelan Karena saya diskusi. Maaf ya, mungkin tadi saya belum sempat mengenalkan diri ya. Mengenalkan diri. Kalau kami orang Medan itu memang begitu, Bun. Enggak, tapi Ibu marah-marah tadi. Saya banyak teman Medan nggak perlu begitu, Bu. Pelan-pelan aja, santai. Karena saya melihat di karang-karang begitu nggak baik. Enggak di karang. Ustadz tuh nggak ngarang. Masa di karang kitab Anda nulis ngarang sih? Iya, yang saya Mbak gini ya, yang saya bacakan itu kitab Anda ya, dan ajaran Yesus ya. Nggak ada saya ngarang, itu data di kitab Anda dan ucapan Yesus. Gimana sih? Nggak boleh ngarang-ngarang, Bu. Nggak boleh. Justru itu saya sampaikan nggak boleh ngarang. Nggak ada. Justru itu dengar saya sebentar. Jangan ngomong dulu. Kalau Ustadz Yusuf ini ngarang-ngarang, itu sudah kayak Edis, kayak Saifuddin, kayak Sofiatul, kabur ke luar negeri. Oke, Bu. Ibu kalau nggak pernah baca dan nggak pernah dengar dari pendeta, jangan kaget di sini, jangan dengerin, bukan. Nah itu marah-marah, kalau marah-marah kaget dong namanya. Kami bisa membaca Alkitab kami, anak kecil. Iya. Nggak ada di sini yang Oten tuh 90% nggak baca, Bu, cuma diketekin doang. Nggak apa-apa Bunda Mila. Baca Al-Quran nggak ngerti artinya. Baik. Kalau saya ngerti ya, gampang itu Al-Quran itu. Ini mah bukan mau diskusi, Ustaz. Makanya gini Mbak ya saya kasih tahu Anda ya, ajaran Yesus dengan ajaran Kristen beda. Ajaran Yesus di surga bentar. Nanti Anda bisa tanggapi, jangan panas dulu sama saya, karena saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan Yesus di kitab Anda, dan saya bisa tunjukkan semua ayat-ayatnya. Jadi ajaran Yesus dengan ajaran Kristen memang beda. Kalau di surga Yesus mengajarkan ada kawin-mawin ya. Nih, silakan nanti Anda buka ayatnya, Wahyu 19 nomor 7 ya. Ini ajarannya Yesus, Wahyu 19 nomor 7, di surga ada kawin-mawin. Itu ajaran Yesus ya. Tapi kalau ajaran Kristen nggak ada. Terus ajaran Yesus di Matius 19:29, di surga nanti dia kasih 100 istri. Sedangkan di Kristen kagak, kan gitu.
Terus juga ya ajaran Yesus ya di Matius 11 nomor 8 ya. Ya, Matius 8 nomor 11. Di situ dikatakan di surga ada makan-makan. Itu ajaran Yesus. Tapi kalaunya ajaran Kristen, di surga kagak ada makan-makan, kagak ada daging ya, kagak ada daging, tapi kayak Casper gitu. Nggak ada makan-makan. Memang beda ya ajaran surganya Yesus dengan surganya Kristen. Dan di surga Kristen ada perang naga kan gitu. Sedangkan di surganya Yesus nggak ada perang, tapi kedamaian gitu ya. Tuh silakan, beda memang ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Kalau ajaran Yesus ada kawin-mawin, ada makan-makan, ada 100 istri di surga. Gitu. Saya nggak pernah percaya kalau Ustadz Ucup itu ngomong itu semua. Lain Mbak, gini ya. Lain halnya saya mengada-ada kagak pakai ayat. Silakan Anda buka ayatnya yang saya sampaikan. Matius 19:29. Yesus janjikan 100 istri. Terus di Wahyu 19 nomor 7 ya. Nggak ada dijanjikannya. Ya makanya Anda nanti baca lagi gitu Anda ya. Terus di Wahyu 19 nomor 7 di situ di surga Yesus kawinnya tuh. Oke. Nah, Yesus kawin di Wahyu 19 nomor 7. Terus di Matius 8 nomor 11 dikatakan di surganya ada makan-makan. Itu surganya Yesus. Ya, kagak ada perang naga. Perang naga itu cuma surga Kristen. Terus yang masuk duluan ke surga Kristen adalah para pesundal dan pemungut cukai. Itu surganya Kristen itu. Ya, kamu tahu nggak dari ayat ke ayat lompat-lompat seperti mau ini ya kodok ya. Itu sama aja kayak saya yang orang awam yang nggak punya ilmu kalau setiap kali Pak Ustadz. Kalau gitu, kalau Anda awam, Mbak, kalau Anda ngaku awam, lebih baik Anda buka dulu ayat yang saya kasih awam, tadi dan tanyakan gitu kepada yang ngerti gitu ya. Justru saya karena ngerti sebagian daripada imannya kekristenan, tidak pernah saya mendengarkan seperti yang sepotong-sepotong bea cukai lah begini-begini. Itu apa? Baca aja Mbak, baca aja dulu Mbak, nggak usah ngotot sama saya menyampaikan ayat Anda gitu. Iya. Baca, coba baca aja. Baca. Matius berapa? Mana? Matius berapa Ustaz? Matius 19:29 tuh. 19:29 tuh. Ibu baca, jangan marah-marah dulu, baca, dibacain baik-baik. Salah nggak tuh Ustaz? Begitu. Iya, ngototnya diutamakan ngototnya gitu. keruan. Saya juga bacakan. Karena dia kaget, Jangan Ustaz, dia bebas. kaget. Ini. Saya bacakan Matius 19 ayatnya yang ke-29. Dan setiap orang yang karenamu meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dia tidak berjanji di sini akan mendapatkan istri di surga 100 kali lipat. Baik. Oke. Baik, sekarang perhatikan ini ya Mbak ya. Nih ya. Nih yang Anda baca tadi kan? Nih ya. Oke? Betul? Berarti itu mah Ustaz. Betul? Salah itu kayak Benar. TB yang Anda nih, kalau yang versi yang Anda baca tadi ini ya TB, terjemahan baru. Banyak versi kitab Anda itu dan menyebutkan di banyak versi yang lain istri ya, istri. Jadi kitab Anda ini yang mana yang benar? Kitab Anda versi digital banyak versi ya, bahkan ada versi KJP dan Yunani, atau kitab di tangan Anda yang benar. Mana yang salah, mana yang benar kitab Anda ini? Saya tanya dulu, karena beda. Di tempat Anda istrinya nggak ada, dibuang oleh LAI, sedangkan di versi-versi banyak lainnya ya, ada BIS, ada TSI, ada MILT, ada FAYH, ada AYT ya,
Yesus akan akan apa? Akan membalas 100 kali lipat istrinya. Kenapa di tempat Anda itu dibuang istrinya, Mbak? Bentar ya. Kenapa gini, Mbak? Kenapa di tempat Anda itu di kitab yang Anda baca tadi istrinya dibuang? Karena LAI malu Yesus membalas 100 kali lipat istri gitu. Ini kan ini versi LAI yang Anda baca. Kalau versi lainnya selain LAI ya istrinya masih ada, nggak usah Anda bantah. Terus mana yang betul? Itu saya jelaskan ya, Ustaz yang baik hati, yang tidak sombong. Ya, saya jelaskan sekali lagi. Dia mengatakan itu meninggalkan anak, istri, saudara laki, artinya meninggalkan semua untuk fokus mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Itulah yang dimaksudkan firman itu. Yang dimana Tuhan akan menjanjikan hidup yang kekal bagi orang yang sudah melakukan, yang sudah mengedikasikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Betul. Enggak ada yang bantah itu. Bukannya istri lagi. Loh, di sini kan dia ini pakai bahasa Yunaninya gunaika ya, dalam TB istri TB ya. Perempuan gitu. Jadi kalau Yesus mengatakan meninggalkan istri ya demi nama dia ya, demi namaku kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat istrinya. Kenapa? Dan akan mewarisi hidup yang kekal, enggak masalah ya. Gitu. Mewarisi hidup yang kekal. Gak perlu emosi sama saya gitu, gak perlu. Silakan Anda emosi aja sama Yesus yang janjiin 100 istri. Kan kayak gitu. Di situ secara spesifik. Mbak, gini aja ya. Mari kita ini ya, kita lihat ya dari beberapa versi ya. Dari beberapa versi yang lain ada istrinya kan kayak gitu. Kita lihat aja yang dibaca Anda dengan versi ada istrinya. Mari kita lihat Greeknya gitu, bahasa asli kitab Anda nih ya. Nih, Greek WH. Terus Greek apalagi Greek SR. Nih kita lihat ya, istri memang dijanjikan Yesus 100 kali lipat istrinya dalam bahasa Greek ya. Mau Anda bantah gitu ya, pendeta-pendeta Anda atau sarjana-sarjana Kristen yang paham kitab Anda dalam bahasa Yunaninya. Nih istri ini ya. Tuh. Ya, Yesus janjikan 100 kali lipat istri di surga. Bahasanya Yunani, bukan bahasa asli kitab Anda tuh. Secara spesifik. Yang mana disebutkannya di situ? Jangan ngarang bebas. Nih, gunaika 100 istri. Oke? Itu Ustadz buka apa? Yang makanya buka apa katanya teman-teman. Saya buka apa ini teman-teman? Coba di kolom komentar tulis saya ini buka apa coba. Coba buka apa saya? Buka apa teman-teman? Masa Anda sendiri nggak tahu ini kitab Anda gitu? Dalam bahasa original, bahasa teks aslinya. Gimana? Anda sendiri nggak tahu kitab Anda, tapi Anda mau bantah saya. Belajar lagi lah Mbak ya, kalau kayak gitu. Lebih baik nggak usah ngotot, tapi lebih banyak belajar ya, gitu. Iya, bukan saya yang nggak paham loh ya. Teman-teman netizen yang di bawah jangan ikut tolol, jangan ikut bodoh ya. Pinter sedikit, aku tahu kalian pengikut seperti apa. Ya, itu data ya teman-teman. Ngarang bebas. Di situ berkali-kali saya baca, bahkan sampai sini. Dia tidak pernah mengucapkan upah akan digantikan dengan 100 orang istri. Di situ tidak. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau kamu tinggalkan ayah ibumu, istrimu, anakmu, sanak saudaramu, segala macam, dia akan melipat gandakan, gitu ya. Iya, betul. Dia tidak bilang melipat gandakan istri. Dia tidak menyebutkan itu.
Jangan suka melintir-melintir omongan. Betul, saya nggak mau melintir. Betul yang Anda katakan, Yesus akan melipat gandakan 100 kali lipat. Betul. Nggak ada saya bantah itu, Mbak. Ya. Kenapa emang kalau Yesus janjikan 100 istri di surga nggak masalah juga? Kenapa Anda harus marah-marah dengan Yesus? Suka-suka dia lah, mau dia janjiin 1000 istri, terserah dia. Kenapa Anda harus marah dengan janji Yesus? Kan gitu. Justru Tuhan Yesus ya memberikan kita janji untuk hidup yang kekal di setiap firman-Nya dan memberikan kita kedamaian. Bahkan Dia mengatakan, kasihilah musuhmu. Di mana pengajaran seperti itu dapat selain daripada kekristenan? Wah, kalau kasihilah musuhmu di Al-Quran, baru buka Quran udah ajaran kasih. Wow, itu ajaran kasih Yesus itu udah basi itu ya, ketinggalan itu. Kalau kita buka Quran aja pertama ayat yang kita temukan apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ajaran kasih duluan, kan gitu. Kalau Yesus apa ajaran kasih? Di mana kasihnya? Coba Yesus tendang-tendang dagangan orang. Coba saya tanya, kasihnya di mana? Ketika Yesus tendang-tendang obrak-abrik dagangan orang, di mana kasihnya? Maling lagi maling. Kenapa? Itu karena di dalam bait Allah, tidak Di mana? Itu di halaman, bukan di dalam. Bukan di halaman. Oh, di halaman. Baca dulu ya. Baca dulu. Itu bukan di dalam, tapi di halaman. Ngapa coba Yesus jadi Satpol PP itu mana bentuk kasihnya mana? Kita yang boleh marah. Mbak, di mana bentuk kasihnya kalau Yesus jadi Satpol PP kayak gitu? Ini adalah baik sisi Allah. Dia mengatakan seperti itu. Di orang jualan di halamannya ngapain diobrak-abrik dagangan orang coba? Apa salah orang jualan di halaman? Yang penting kagak di dalam gitu. Kenapa coba? Kasihan kali orang jualan diobrak-abrik. Itu mana kasihnya? Mana? Nih, saya kasih Anda ya. Matius 21 nomor 12 tuh ya, Mbak ya. Buka Di halamannya. Di halaman, bukan di dalam, bukan. Iya, itu kan lihat itu. Di mana dia? Halaman mana? Bait Allah toh. Iya, di halaman. Apa urusannya kalau di halaman? Yang penting kagak di dalam bait Allah. Gak bisa, karena semasa itu kita harus menghormati yang namanya bait Allah. Iya, kayak mana bentuk kasihnya kalau kayak gitu? Mana? Membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang ya ditendang-tendang, balikin meja orang, mana bentuk kasihnya? Ajaran apa itu? Daripada lu. Iya, kan kan malu sendiri. Kan kayak gitu, nggak ada kasihnya ini. Mbak, ya. Jangankan seorang Tuhan ya, kita aja sama anak kita, kalau dia bersalah kita akan pukul, benar nggak? Saya tanya Mbak, Ustaz. ya kayak gini. Bapak kalau menegur itu juga tidak harus lembut. Karena kalau bentuk kasih, anak yang kukasihi, ya benar nggak sih ya? Nah, anak yang kukasihi dan kusayangi akan kupukul, mau itu dengan secara lisan ataupun secara fisik. Itu namanya kita menyayangi seseorang itu, bukan karena dia ini. Mbak, kalau Yesus mengajarkan kasih, bukan jadi Satpol PP, Mbak, bukan. Kalau dia mengajarkan kasih, ya maka apa yang dilakukan Yesus dalam pengajarannya? Maka dia sama pedagang itu mengatakan seperti ini. Pedagang, sini, ku borong semua daganganmu, ku beli mejanya, ku beli kursinya. Kau kagak usah jualan lagi besok. Diborongnya jualan itu kalau ajaran kasih, ya. Bukan tendang-tendang dagangan orang, bukan balikin meja-meja orang. Ngapain coba jadi Satpol PP ngamuk-ngamuk kagak jelas?
nggak ada kasihnya itu, nggak ada, nggak hoak doang ajaran kasih ya. Coba orang juga jualan di halamannya, nggak masalah, nggak mengganggu ibadah kan kayak gitu. Yang penting kagak di dalamnya. Kalau ada ya di depan masjid orang jualan nggak masalah. Yang penting bukan dalam masjid ya. Kalau dalam masjid mengganggu orang ibadah, ya kayak gitu juga ya. Ngapain coba Yesus jadi satpol PP, tendangin meja orang, balikin meja orang? Buat apa? Nggak ada kasihnya ya. Kalau dia kasih ajarannya dia borong itu ya, dagangan orang mejanya, Ngapain kursinya malu? diborong. Malu. Kayak gitu Saya nggak Bang. pernah malu. Saya nggak pernah malu dengan kekristenan saya. Itu orang yang dibawa anak Kristenmu itu Pak Ucup. Bun, Iya. saya saranin banyak-banyak baca, dilihat lagi. Jangan langsung, oh ini nggak bener, ini jangan gitu, malu. Memang iya Ibu, benar. Saya udah baca, makanya saya berani naik di situ dan benar aja yang dikatakan. Bun, setiap kita naik ke sini, itu Ustadz tuh sudah berapa tahun belajar Bible tuh sudah di luar Aduh, kepala. bagi saya enggak Bu, mungkin bagi Ibu ya. Bagi yang lain-lain iyalah. Orang Kristen itu 90% tidak tahu Biblenya, Bun. Asal tahu. Enggak salah. Bimbelnya kalau ke gereja kan diketekin doang, dibaca kagak ya. Yang sudah bisa baca. Ada. Orang Islam sampai bisa bahasa Yunani. Sampai bisa bahasa Yunani, bahasa Aramaik. Nah, iya, karena Bible Anda kan dari Yunani. Wah, Setiap bahasa Tuhan mengerti. Anda bisa bahasa Yunani, Bahasa bisa. Yunani, tidak Bisa. bahasa Arab. Semua Tuh. bahasa Tuhan mengerti, tahu nggak Ibu? Nah, kalau artinya salah-salah gimana mau tahu itu benar apa enggak? Apanya artinya? Orang diterjemahkan. Nah, itu dia. Nah, Semua ini kesalahan. ada. Bun, dengar saya, dengar. Tunggu dulu sebentar. Ini yang ngomong pendeta ya, pendeta. 6.000 kesalahan di Bible Anda diterjemahkan oleh Elai. 6.000, Bun. Tuh, kaget kan? Itu pendeta yang ngomong. Enggak. Siapa yang Sudah kalah? sampai kaget daripada orang Ibu. Al-Qur'annya Loh. juga hanya Tuhan yang tahu. Loh, saya tahu Al-Quran saya semua. Nah, nggak mau ngaku dia balik. Saya tahu Al-Quran saya meskipun bahasa Arab, saya bisa Indonesia kan. Nah, Pak. Itu dia. Oh. Anda bahasa originalnya Anda nggak pernah pelajari, terjemahan Elai itu salah semua, itu 6.000 itu kesalahan. Nah, cari tahu dong, kenapa ini dia terjemahin salah? Bahasa Bible Anda yang di Indonesia sama yang di Amerika saya punya, itu beda isinya. Sama yang di Afrika beda lagi. Jadi yang Anda pegang itu yang mana? Bahasa originalnya atau yang terjemahan? Coba jawab saya. Yang Anda pegang ini buat keimanan Anda, harusnya yang dipegang itu nggak boleh ada kesalahan. Original. Nah, kalau original berarti bahasa Yunani kan? Nah, kalau di bahasa Yunani diterjemahkan di Indonesia lain, artinya, nah Anda marahnya ke siapa? Jangan ke orang Islam, ke Elai itu datangin. Ini ada Masalahnya bukan masalah Apa? pengajaran dalam Alkitab itu salah apa tidak, Bu. Tetapi yang salah. saya Kalau penting ngikut yang tadi, Elai salah, Bun. Yang Dengar ikut Elai dulu, salah. Mbak Mila. Dengar dulu Ini saya ngomong. orang kurang mainnya kurang jauh, Ustaz. Dia main kurang jauh. Pendeta sendiri itu mendatangi Elai itu. Mendatangi Elai, memberitahu kenapa Tapi yang ini jelas saya bisa nggak sebotol disesatkan. kalian. Yang penting saya nggak sebotol kalian. Iya botol. Terserah lah. Kalau udah kayak gitu Mbak. Sabar. Mbak gini. Mbak sabar ya. Gini, Mbak Ruby sabar ya. Mari kita buktikan siapa yang botol. Sabar dulu Mbak, sabar dulu. Tenangkan Roh Kudusnya ya. Mbak. Gini. Mari kita buktikan dan saya kasih tahu Anda siapa yang botol, oke? Coba Anda buka di kitab Anda dalam Yeremia 4 nomor 22, coba. Coba buka Yeremia 4 nomor 22. Ayo asistennya ada tuh di belakang, buka. Iya, silakan buka dulu ya. Yeremia 4 nomor 22. Tolong bacain, Mbak. Baik, kalau Anda nggak mau buka atau malu, saya bacakan ya kitab Anda, Yeremia 4 nomor 22 ya. Sungguh bodohlah umatku itu ya.
Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak botol, ya tuh. Dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, ya, tetapi berbuat baik mereka tidak tahu. Jadi menurut Tuhan Anda, Kristen itu botol, Mbak, ya. Bodoh, kata Kristen itu bodoh-bodoh, kata Tuhan Anda. Lalu siapa yang bodoh? Ya, ini kitab Anda, ya. Mau kayak gimana? Makanya banyak lah, janganlah menuduh umat Islam botol atau bodoh, ya. Ternyata Tuhan Anda menyebut Kristen itu bodoh, tolol gitu. Ayo, Anda mau lawan Tuhan Anda? Mau lawan kitab Anda? Kristen itu botol, Kristen itu bodoh gitu kata Tuhan Anda. Maksudnya itu bukan untuk keseluruhan pengikut Yesus. Iya. Tetapi itu bagi orang-orang ya yang suka berbuat curang, berbuat kejahatan sedemikian, bukan asumsi Anda itu. Bukan asumsi. Makanya Mbak, saya kasih tahu ya, yang bodoh gini, yang bodoh itu adalah pengikut Kristus kata kitab Anda. Coba Anda buka ini saya bukakan lagi ya, 1 Korintus 4 nomor 10. Nih ya, saya kasih kepada Anda lagi ya, biar Anda belajar kitab Anda. 1 Korintus 4 ya, saya bukakan dulu ya. Nih ya, Mbak ya. Nih, mari kita baca kitab Anda. Ya, nih. Apa katanya? Ya. Kami bodoh oleh karena Kristus, kan gitu. Nih ya, kitab Anda 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, kan gitu ya. Jadi yang dimaksud orang-orang bodoh jangan sepenggal-penggal. Kan kayak gitu. Silakan Anda baca, mau menyeluruh silakan ya. Saya nggak ada negur Anda baca sepenggal atau menyeluruh. Mau Anda baca satu sekop pun terserah gitu. Bukan saya berarti saya potong-potong. Kalau mau Anda baca tuh satu bab silakan ya, nggak ada berubah dia ya. Jadi orang-orang bodoh itu adalah orang-orang bodoh yang menuhankan Yesus, maksudnya. Gitu. Saya teman-teman ya, dari tadi saya selalu menunjukkan kitab Mbaknya, selalu pakai data kan kayak gitu. Tapi Mbaknya melawan terus dengan Yesus, dengan kitabnya, ya terserah dia kan gitu. Saya hanya menyampaikan ajaran Yesus dan ajaran kitabnya. Pak Ustadz sudah cukup digemari banyak orang. Jangan makin membelok-belokkan yang sudah belok. Saya tidak membelokkan, saya hanya bacakan yang tertulis loh, Mbak. Ya. Ya kan? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Baik. Sekarang saya jelaskan ya. Jalan yang lurus seperti apa, boleh izinkan saya menjelaskan, oke? Oke. Ya. Percuma berdebat sama Pak Ucup. Jalan yang lurus itu bukan jalan yang sesat kayak Kristen kata Quran saya. Ya. Jalan yang lurus bukan jalan seperti sesat Kristen kan gitu. Udah dijelaskan kemarin ya. Apa yang dimaksud jalan yang lurus ya? Jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang lurus itu jalannya para nabi, jalan yang engkau beri nikmat, jalan orang bertakwa. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai seperti Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalan yang sesat seperti Kristen. Itu yang dimaksud jalan yang lurus, bukan jalan sesat seperti Kristen gitu. Kayak gimana? Kok ngamuk sama saya? Dijawab ya, menyampaikan ajaran Yesus salah juga dengan Kristen ini.
Ya, yang menyebut gimana Bun ya, kitab mereka mengatakan Kristen itu bodoh ya, kitab mereka bukan saya. Pandai mengarang Ustaz, pandai Iya, kok ngamuknya sama saya gitu loh. Padahal tertulis di kitabnya, Yesus menjanjikan 100 kali lipat istrinya, kan gitu. Marahnya ke saya juga, padahal tertulis. Aduh.